Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini saya ditemani oleh sahabat saya, Ibu Sari. Beliau insyaallah yang sudah kita kenal selama ini memberikan kajian tafsir, dan Ibu Mar'ah. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita bisa sharing ya, atau sedikit membahas tentang kajian atau tema-tema keislaman. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah sehat semua ya. Mudah-mudahan yang mengikuti kajian ini juga diberikan rahmat oleh Allah, diberikan kesehatan, nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat yang paling besar yang harus kita syukuri. Baik, untuk tema kali ini saya akan membahas tentang dinamika iman. Ya, jadi iman itu adalah sesuatu yang kalau dalam Islam, dalam akidah, dia adalah fondasi yang mendasari seluruh bangunan Islam itu sendiri. Jadi kekuatan seseorang dalam akidahnya, bagaimana tingkat keimanannya. Oleh karena itu dalam ilmu akidah yang pertama kita bahas, yang penting sekali adalah bagaimana kita bisa menguatkan atau menguatkan iman kita. Rasulullah SAW sendiri ketika berdakwah selama 13 tahun di Mekah, apa yang Rasul senantiasa ajarkan? Yaitu masalah keimanan. Kalau ibadah sholat itu sudah ada ya waktu di Mekah, tapi ibadah yang lain seperti zakat, puasa, haji itu baru diturunkan ketika di fase Madinah. Setelah 13 tahun fase Mekah itu betul-betul konsentrasi untuk mendidik para sahabat mengokohkan keimanan. Karena iman ini sangat penting ya, sehingga tadi iman itu ada masa fluktuatifnya, ada dinamikanya, nggak stuck, nggak flat gitu ya. Ada masa naik, ada masa turun. Makanya ketika kita memahami apa yang menjadikan keimanan seseorang itu bisa naik dan apa yang bisa menjadikan keimanan seseorang itu bisa turun. Apa itu iman? Kita tahu bahwa iman itu didefinisikan dengan 3 hal ya. Yang pertama adalah tasdikul bil qalbi. Jadi dibenarkan atau diyakini dalam hati. Takrirul bil lisan. Jadi diucapkan secara lisan dan diamalkan bil jawari, dalam anggota badan atau amal. Jadi kalau iman itu salah satu dari unsur 3 ini tidak ada, maka bukan iman namanya. Misalnya dia mau beriman dalam hati, dia meyakini, kemudian dia mengucapkan, tapi dia nggak melaksanakan, ini imannya belum shadiq, belum benar-benar beriman. Misalnya orang percaya nih, sholat itu kewajiban dari Allah gitu kan, dia meyakini itu, kemudian memang sholat kewajiban, merupakan rukun Islam, tapi dia males, nggak mau melaksanakan sholat, berarti kan keimanannya bukan keimanan yang benar ya. Atau misalnya dia mau mengucapkan, kemudian melaksanakan, tapi tidak meyakini dalam hati, maka itu juga bukan orang beriman, dia adalah orang munafik. Dia mengucapkan kalimat saya percaya kepada Tuhan, kepada Allah, kemudian dia melakukan kebaikan atau beramal soleh, tapi sebenarnya dia mengingkari apa yang dia lakukan. Sebenarnya dalam hatinya itu gak suka gitu ya, ingin menghalang-halangi, tapi dia melakukan itu biar sebagai sebuah kamuflase. Itu juga bukan iman, bukan orang yang beriman. Atau misalnya apalagi ya, dia meyakini tapi tidak mengucapkan, saya yakin tapi saya nggak mau tuh, kecuali ada hal-hal tertentu. Misalnya ketika Bilal bin Rabah, dia diberikan dispensasi, artinya kalau atau sahabat yang lain ya, ketika dia beriman dalam kondisi yang tertekan, dia boleh mengucapkan kalimat yang mungkin tidak sesuai dengan hatinya, karena dalam
kondisi-kondisi yang mengancam jiwanya, gitu ya. Baik, secara pengertian kita sudah tahu ya tentang iman itu. Kemudian kalau secara syariah itu ada hadis ya, ada hadis yang ketika Rasulullah bersama para sahabatnya sedang berkumpul, kemudian datanglah seorang laki-laki yang berpakaian putih, rambutnya hitam, tidak tampak ada bekas-bekas perjalanan, artinya dia nggak capek. Tiba-tiba kok ada laki-laki ini gitu ya. Kemudian laki-laki tersebut duduk di hadapan Rasul, bertemu lututnya dan memegang paha Rasulullah sambil bertanya kepada Rasulullah. Awal bertanya adalah apa itu Islam? Ya, kemudian Rasulullah menjawab, Islam itu adalah tasyhadu alla ilaha illallah sampai terakhir ya tentang Islam. Kemudian sodakta, betul. Para sahabat bingung nih. Dia yang bertanya, kok dia yang membetulkan? Siapa nih orang ini gitu ya? Kemudian apa itu iman? Akhbirni anil iman. Terangkan kepadaku apa itu iman. Kemudian Rasulullah menjawab, al-iman, iman itu adalah beriman kepada al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Terus yang keenam, qada dan qadir. Ya, jadi beriman kepada qada dan qadir. Jadi beriman kepada Allah, kemudian kepada malaikat, yang ketiga kepada kitab Allah, kemudian kepada Rasul, kelima kepada hari kiamat atau hari akhir, yang keenam adalah beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Itulah rukun iman, 6 pondasi keimanan yang menjadi landasan kita dalam mengarungi kehidupan. Kalau misalnya iman kita kokoh, maka insya Allah yang lainnya akan baik ya. Tapi kalau iman kita tadi ya mungkin berada di tepi jurang sangat tipis, maka dia akan mudah mungkin ada kalanya masuk terpeleset gitu ya, banyak bermaksiat, banyak kemalasan, ada banyak alasan mungkin ketika kita tidak mau taat kepada Allah, kita malas mencari ilmu, banyak menggunakan waktu untuk hal-hal yang lahwi yang tidak berguna dan banyak lagi lainnya. Itu ketika iman kita sedang tipis atau mungkin sangat kurang ya. Nah, al-iman yazid wa yanqus. Jadi iman itu yazid, bertambah, bit-ta'ah. Iman itu bertambah ketika kita taat dan berkurang ketika kita melakukan kemaksiatan. Jadi gimana agar iman itu kita bisa bertambah? Berarti adalah dengan ketaatan. Taat dan iman itu juga dua sisi mata uang yang saling berhubungan, saling tarik menarik antara iman dan taat. Itu iman dulu apa taat dulu? Nah ini ya. Jadi dengan keimanan yang baik akan menghasilkan ketaatan, dengan taat akan meningkatkan keimanan gitu. Jadi ketika dia beriman, seseorang yang beriman, dia akan banyak melakukan ketaatan. Dengan ketaatan imannya akan semakin bertambah atau semakin baik. Nah kalau dia melakukan kemaksiatan, iman itu turun. Nah kalau kemaksiatan itu tidak di stop, turunnya itu bisa turun sampai ke grafiknya masuk jurang tuh. Nah orang beriman itu harus waspada nih, harus ada garis, apa istilahnya kalau itu lampu kuning ya, ada lampu kuningnya, ada warningnya. Tingkat keimanan kita nih seperti apa nih? Apakah masih sehat, masih bagus, masih baik, atau sudah mulai masuk lampu kuning atau bahkan lampu merah gitu ya? Ada dalam Al-Quran surat 8 Al-Anfal ayat 2. Salah satu indikatornya misalnya innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Jadi orang-orang yang beriman itu adalah apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka akan bergetar hatinya. Jadi bacakan Al-Quran itu akan
ada desiran, ada connecting ya. Jadi ketika ayat Allah dibaca, walaupun kita nggak paham artinya, itu ada yang masuk ke dalam tubuh kita, cahaya keimanan itu masuk, walaupun kita nggak tahu artinya. Apalagi kalau tahu artinya itu lebih banyak lagi, menambah casnya itu benar-benar full ya. Kalaupun tidak tahu, itu pun Allah memberikan tambahan keimanan kepada orang tersebut. Ya, jadi kalau dia masih bersih, tidak banyak maksiat, tidak banyak hijab, penghalang antara dirinya dengan Allah, itu akan masuk tuh ketika mendengar ayat-ayat Allah. Nah, yang bebal, yang sudah banyak maksiat, itu mungkin banyak penghalang nih. Jadi ada penghalang yang ketika ada orang baca Quran malah justru gerah, panas, telinganya nggak suka, pengen dimatiin. Itu ketika ada ayat-ayat Allah misalnya di HP kita gitu ya, scroll yang ada tausiahnya, ada ayat Allah langsung di scroll. Begitu ada nyanyian dangdut, dipelototin sampai selesai. Nah, itu berarti indikasi iman kita turun ketika kita suka dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah gitu ya. Jadi kalau kita sehari-hari itu bisa cek, kalau kesehatan kan ngeceknya misalnya kita punya penyakit gula darah, asam urat, atau kolesterol, darah tinggi atau enggak, itu kan ada alat ukurnya. Lebih gampang tuh mengukur kesehatan fisik. Mengukur kesehatan rohani ini yang lebih sulit tadi. Apakah kita bergetar, hati kita ya bertambah iman kita ketika mendengar ayat-ayat Allah ya, dalam surat Al-Anfal tadi. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Jadi ketika ayat-ayat Allah itu dibacakan maka akan menambah keimanannya. Itu. Kemudian dalam surat Al-Hujurat ayat 15, innamal mu'minuna alladzina amanu billah wa rasulih tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Innamal mu'minuna alladzina amanu billah. Jadi sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah. Tsumma lam yartabu. Kemudian dia tidak ragu-ragu, jadi yakin benar-benar. Walaupun diojok-ojokin, diprovokasi gitu ya, dia akan kokoh dengan keimanannya, akan mantap, udah nggak bisa lagi digoyang gitu ya, nggak bisa dibeli dengan uang, ditukar dengan emas, dikasih jabatan, itu nggak bisa menukar keimanan dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Ya. Innamal mu'minuna alladzina amanu billah wa rasulih tsumma lam yartabu. Dia tidak ragu-ragu. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Dan kemudian mereka berjihad dengan amwal, harta, dan anfus, dengan jiwanya di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun. Itulah orang-orang yang shadiq, yang benar. Jadi indikator iman itu harus ada amal solehnya. Apa amal solehnya tadi? Yaitu beriman kepada Allah dengan jihad bi amwalihim wa anfusihim. Konotasi jihad yang serem-serem gitu ya. Jadi jihad itu adalah dia bersungguh-sungguh nih dalam segala hal. Jihad bi amwal, dengan mengeluarkan harta yang kita miliki. Misalnya Bu Sari ini Masya Allah, atau Mbak Mat punya uang 1 juta. Nah, kita bisa keluarkan berapa? 100.000 untuk infak, untuk anak yatim, untuk menolong orang, atau bisa 200.000 atau bisa lebih. Atau ketika punya dikasih rezeki tambahan ya, dapat arisan misalnya ya. Ibu-ibu kan sukanya arisan ya. Atau kalau misalnya kita sebagai pekerja, ibu-ibu yang punya penghasilan sendiri ya, itu dia akan lebih leluasa untuk bisa mengalokasikan hartanya di jalan Allah ya. Dia bisa untuk berinfak, bersedekah kepada fakir miskin, ke majlis taklim, bisa ke sekolah, yayasan, banyak sekali sekarang ya. Ini ada contoh nih, dan saya sedang kuliah di Mesir gitu ya, dan ketika sedang berguru dengan syekhnya, tiba-tiba syekhnya itu masih ini siapa nih, kamu kuliah di mana, jurusan apa, ini ada buku
kalau syariat nih bukunya ini nih dikasih gratis gitu ya. Itu Masya Allah ya, berarti ada orang yang menginfakkan untuk agar orang-orang ini yang belajar bisa lebih tercerahkan, ilmunya nanti bermanfaat dengan memberikan buku gratis gitu ya. Kita selama ini hanya melihat dakwah itu misalnya ceramah atau apalagi santunan anak yatim, share konten juga bagian dari dakwah. Kalau kita nggak bisa nggak bisa menyampaikan langsung, kita bisa nih misalnya buku, ada bukunya Bu Sari nih dicetak dibagi-bagi. Nah, ada Agnia yang ini bagi-bagi, atau kita beli buku apa bisa dibagi, atau Al-Quran, wakaf Quran, Masya Allah ya. Jadi banyak sekali yang bisa kita berikan ya dengan jihad bin awwal dan anfus. Jadi dengan jiwa kita belum sampailah mungkin jiwa yang sampai pengorbanan darah gitu ya. Tapi jiwa kita apa tuh? Waktu kita, keluarga kita, pikiran kita, apalagi tuh. Jadi apa yang mungkin menjadi goncangan kita ya ketika kita melakukan sebuah kebaikan, dibully, diomongin, itu kan mungkin bagian sedikit dari jiwa kita gitu ya. Dibully, diomongin, dikatain, jangan sok suci lah, jangan terlalu Islam banget gitu ya. Islam tuh yang biasa-biasa aja gitu ya. Seperti itu. Jadi berkorban, berjihad sungguh-sungguh. Nah, kalau kita bersungguh-sungguh, itu adalah bagian orang-orang yang shadiq, orang-orang yang benar keimanan. Tapi kalau kita misalnya beriman itu ada angin timur, kita ke timur, ada angin barat, kita ke barat, ada apalagi ngikutin. Nah, berarti imannya itu masih goyah. Dikasih uang, ambil yang dapat uang paling banyak gitu ya. Nanti kalau dalam mencari pemimpin, kenapa misalnya kita belum bisa mendapatkan pemimpin yang baik ya karena masalah iman, masih bisa dibeli misalnya suara kita itu ya. Masih bisa ditukar dengan uang, dengan mie goreng. Masya Allah. Ya, jadi ternyata dinamika iman itu cakupannya sangat luas ya. Kemudian ada sebuah hadis ya, kalian kuperintahkan untuk beriman pada Allah. Tahukah kalian apa itu beriman pada Allah? Itu iman pada Allah, bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah. Jadi iman itu banyak cabangnya. Ada 70, ada yang mengatakan 60, ada 70 cabang. 70 lebih cabang ya. Jadi iman itu banyak cabangnya, dan kalimat yang paling tinggi timbangannya, keimanan yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah ya. Dan menyingkirkan penghalang atau gangguan, misalnya menyingkirkan apa tuh duri, itu adalah cabang dari iman. Jadi iman yang terindah itu menyingkirkan duri di jalanan. Jadi kalau di jalan tuh ada batu, ada paku, kita buang, itu juga bagian dari iman. Jadi orang beriman itu orang yang peduli pada sekelilingnya. Masa bodoh lah, orang bukan saya udah lewat, biarin aja orang nanti tercebur. Misalnya ada got yang itu bolong, itu banyak di jalan-jalannya. Dan kadang mikir nih, kalau jalan itu banyak jalan yang berlubang, banyak yang ini. Itu sebenarnya kalau orang beriman tuh pinginnya ini gimana cara menutup, karena itu bisa menjadi kecelakaan yang hebat gitu ya. Dari hal-hal yang seperti itu. Ada tetangga yang sakit gitu, kita harus peduli. Kita orang yang pertama yang mungkin kalaupun mendengar itu bisa menengok gitu ya. Kalau nggak sempat waktunya, kita bisa nitip ke teman untuk meringankan sedikit mungkin biaya pengobatan, atau kalau kita misalnya nggak punya uang, bisa dengan mendoakannya ya. Jadi banyak caranya. Apalagi tuh masalah iman, al-haya'u minal iman. Haya, malu itu sebagian dari iman. Nah sekarang nih banyak kalau perempuan banyak yang imannya hilang karena pingin viral misalnya. Pingin viral dengan cara-cara ya nggak sesuai dengan agama kita. Pakai jilbab tapi seronok gitu ya, kontennya tidak sesuai dengan Islam, maksudnya menimbulkan
asosiasi negatif, syahwat yang negatif itu kan apa tadi ya, tidak malu mempertahankan auratnya misalnya, hanya ingin viral. Nah ini juga bagian dari keimanan. Banyak lagi ya hadis-hadis Rasulullah bahwa iman itu banyak banget, saking banyaknya iman, bervariasinya iman, amalnya itu sangat banyak, sampai kamu beramallah sampai kamu bosan. Jadi saking banyaknya kamu beramal, maka beramal itu agar kita tetap bersemangat, itu kita harus apa tuh? Apa ya? Kan ada masa semangat, ada masa futur. Jadi seseorang itu ada masa semangat, ada masa futur. Masa semangat, ketika masa futur, yang terbaik orang yang beriman itu adalah ketika dia masih dalam sunnah. Jadi tidak meninggalkan dosa, tidak melakukan dosa, tidak melakukan maksiat. Jadi batasnya adalah itu. Batasnya adalah syariat. Ketika dia futurnya itu tidak sampai melakukan maksiat atau dosa. Kalau misalnya biasanya dia kalau masa semangat tilawah bisa 1 juz gitu misalnya besar ini. Ke Ramadan kan biasanya Bu, 1 juz tuh gampang banget ya. Sehari 2 juz juga bisa, 3 juz bisa, ada 5 juz masih biasa. Masya Allah, mau 1 juz terengah-engah. Itu kan berarti pada saat Ramadan tuh imannya lagi puncaknya ya. Nah di luar Ramadan mungkin turun, tapi turunnya jangan terlalu drastis. Jadi dijaga stabilitas keimanan kita. Misalnya tilawahnya kalau nggak bisa 1 juz, setengah juz gitu ya. Kalau lagi sibuk banget nggak bisa setengah juz, minimal tidak meninggalkan tilawah di hari itu, walaupun sedikit, walaupun hanya 1 ayat ya. Qiyamul lail juga sama, nggak bisa bangun tiap malam, bangun minimal sepekan sekali. Kalau misalnya sepekan belum, nah harus evaluasi nih, ada apa dengan iman kita sehingga kita susah untuk bangun gitu. Jadi itu salah satu indikatornya. Kayak misalnya kalau badan kita sakit tuh ada panasnya, ada mungkin pusingnya, sakit gigi kita gitu ya. Jadi ada tanda-tanda yang sebenarnya kalau orang beriman itu kalau dia warning masih bagus, dia akan warning, punya ada penyesalan ketika iya, ada penyesalan, ada saya kok begini, ada apa, mengaca diri sendiri, kenapa saya begini. Itu orang beriman seperti itu. Bukan orang beriman tidak pernah berbuat dosa, tapi ketika dia melakukan maksiat atau dosa, dia langsung sadar, tidak terlalu lama terjerumus dalam sebuah kemaksiatan dan dosa. Baik, nah oleh karena itu agar iman kita meningkat terus atau grafiknya cenderung meningkat, maka kita butuh apa tadi? Kita tetap bersemangat untuk dalam ketaatan membaca Al-Quran dengan bi'ah atau lingkungan yang kondusif, mengkaji ilmu. Sekarang tuh banyak sekali ya sarana dan prasarana. Kalau dulu mungkin susah ya, di masjid nggak ada. Kemudian kalau sekarang di masjid nggak ada, bisa lihat YouTube, banyak sekali yang bisa kita. Kalau misalnya buku nggak ada, sekarang googling bisa. Nggak punya buku gitu misalnya, nggak bisa beli buku. Kalau saya sih merekomendasikan kalau punya uang, beli buku walaupun 1 ya, karena salah satunya juga ketika kita sedang lupa, sedang malas, buka buku, baca buku, apalagi buku sirah sahabat gitu ya, malasnya jadi hilang, jadi malu sendiri gitu ya. Semangat juga mendekat kepada orang-orang soleh, berkumpul dengan orang soleh. Bukan berarti kita tidak boleh bergaul dengan orang lain, kita bergaul dengan siapa aja, tapi sahabat terbaik kita adalah orang-orang soleh, agar kita nanti memandang wajahnya itu udah semangat nih. Memandang wajah Bu Sari, Bu Marah, langsung semangat. Ada teman kita misalnya yang dia kok bisa ya dia hafal Quran misalnya, saya usia segini baca Quran, berarti gimana caranya? Kayak Bu Sari bisa menafsirkan Quran, gimana caranya ya? Walaupun kita nggak bisa sampai level itu, tapi minimal ada progresnya, ada meningkat. Ya. Berarti kalau kita iri dengan orang-orang yang seperti tadi Ibu katakan, berarti itu iya bagus. Jadi kita boleh iri dengan orang-orang yang beramal soleh, berbuat baik. Nah kadang irinya kita kebalik,
kita iri tetangga kita punya mobil, ya. Kita iri tetangga kita udah renov tingkat 2 rumahnya, gitu kan. Kita iri dia kok jalan-jalan terus sih. Tapi kita jarang iri kepada orang yang banyak amal solehnya. Makanya tadi agar kita keimanannya meningkat, kita harus iri tuh, punya rasa iri dengan orang-orang yang saling berbuat baik. Kita pengen ngikutin dia. Apa sih rahasianya? Belajar, tanya, kenapa bisa begitu Bu? Gimana caranya? Triknya gimana? Segala macam. Ya. Dan dengan doa, tentunya kita berdoa kepada Allah agar iman kita ditetapkan, dikuatkan. Ya, karena ada orang-orang yang dia awalnya dia baik, tapi mungkin ada penyakit dalam keimanannya yang sedikit, kemudian tidak segera dibuang, lama-lama dia terjatuh dalam sebuah dosa kemaksiatan besar yang dia tidak bisa kembali lagi. Na'udzubillah min dzalik. Berarti artinya tidak ada alasan untuk tidak beriman ya, karena banyak jalan. Iya. Jadi Allah itu sebenarnya memberikan peluang setiap orang itu sama. Tinggal orang itu mau milih kemana nih? Mau jadi orang yang beriman atau orang yang kafir, orang yang bermaksiat, orang munafik, orang yang Islam KTP misalnya. Itu adalah pilihan-pilihan dia. Ya. Dan ayat-ayat Allah itu semua sudah menerangkan tentang itu. Bagaimana caranya mendekat kepada Allah? Banyak tilawah, banyak bergaul dengan orang soleh, membaca buku sirah, berdoa kepada Allah, tutup keburukan dengan kebaikan. Jadi kalau kita makan perbuatan buruk, segera ditutup dengan baik. Saya habis nyakitin orang, minta maaf, atau berinfak lebih banyak, gitu ya. Jadi kita pagi-pagi itu kalau bangun pagi, kalau bisa ingat terus tuh berinfak. Ketika misalnya kita mau 1.000, mau 2.000, mau 3.000, mau 5.000, mau bertambah banyak, gitu ya. Agar iman kita senang berinfak, kita bisa sambil berdoa, ya Allah kuatkanlah imanku, sehatkan badanku, jaga keluargaku. Kita berinfak 2.000 tapi doanya banyak banget tuh, Masya Allah, nggak mau rugi ya. Baik, itu saja dari saya, sedikit kajian tentang dinamika iman. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah nikmat, tambahan hidayah, tambahan keimanan, dan senantiasa terus bisa menjaganya sampai kita istiqomah dan husnul khatimah. Walafu minkum, kalau ada kesalahan saya itu datang dari saya. Alhamdulillah mirabbikum falan takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Allah, kesalahan dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.